Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Herdin Alfansa dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang ada dalam mata kuliah Sosiologi Politik Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Beni Ahmad Saibani dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Politik dan Hukum. Materi yang akan saya bahas di sini adalah mengenai sosiologi politik dan hukum itu sendiri secara general. Lalu yang kedua itu mengenai elit politik. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas mengenai sosiologi politik dan hukum, di mana saya akan mulai dengan pengertian daripada sosiologi itu tersebut. Sosiologi ini berasal dari kata sosio dan logos, yang merupakan padanan kata yang berasal dari bahasa Yunani. Sosio ini memiliki arti pertemanan, teman, dan logos ini memiliki arti pembicaraan, perkataan, ataupun ilmu. Maka secara harfiah, sosiologi ini memiliki arti yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pertemanan. Maka kita perluas lagi pengertian yang tadi secara harfiah tersebut, kita perluas menjadi sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, yang mempelajari tentang bagaimana manusia saling berinteraksi, sehingga objek kajian utama daripada sosiologi tersebut adalah interaksi sosial. Interaksi sosial ini yang dilakukan oleh individu antar individu dapat berupa interaksi yang terjadi dalam ruang lingkup yang paling sempit, yaitu misalnya lingkungan keluarga, hingga satu ruang lingkup yang lebih kompleks, seperti yang lebih lengkap, seperti lingkungan bahkan suatu bangsa ataupun antar bangsa. Sosiologi ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama ini adalah, sifat yang pertama daripada sosiologi ini adalah sosiologi ini bersifat empiris. Maksudnya sosiologi bersifat empiris ini, sosiologi ini akan mempelajari satu perilaku manusia dalam masyarakatnya ini berdasarkan observasi yang jelas, bukan hanya sebatas sebuah spekulasi atau ngewang-wang atau angan-angan belaka gitu, tapi dia sudah melalui observasi yang jelas dan komprehensif. Lalu yang kedua itu, sosiologi itu bersifat kumulatif, di mana teori-teori sebelumnya sosiologi ini terbentuk daripada teori-teori yang telah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, ataupun memformulasikan teori-teori yang sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada sifat sosiologi itu sosiologi itu bersifat teoritis, yang menyusun abstraksi atau hasil observasi yang disusun secara logis dan sistematis, serta memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibatnya. Begitu sedikit mengenai sosiologi. Lalu berikutnya adalah politik. Politik ini juga berasal dari dari bahasa Yunani, yaitu dari kata politikos. Politikos ini memiliki arti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Mengutip daripada video YouTube yang disampaikan oleh Bapak Dr. Beni Ahmad Saibani,
bahwa politik ini merupakan satu strategi, merupakan satu cara, merupakan satu metode yang digunakan para petinggi, para elit untuk mendapatkan satu kekuasaan, untuk mendapatkan satu power atau position yang strategis tentunya di atas. Khususnya dalam sebuah tatanan pemerintahan, sebuah negara gitu. Politik ini juga didasari, dipelopori oleh kepentingan kelompoknya atau kepentingan dirinya sendiri. Bahkan berdasarkan kepentingan yang bersifat koalisif. Yang bersifat koalisif itu antara dengan pihak yang lainnya, itu pun tercakup dalam ruang lingkup politik. Lalu selanjutnya adalah hukum. Hukum ini adalah suatu peraturan atau suatu norma, satu ketentuan, satu peraturan, dan dapat berusaha sanksinya juga, yang dibuat untuk dengan tujuan untuk mengontrol, untuk membatasi, mengatur tingkah laku manusia dalam hal tujuannya itu untuk mengatur, untuk menjaga ketertiban, menjaga kedamaian, menjaga stabilitas, dan tentunya mencegah kekacauan dan juga keadilan, ya, mencapai keadilan. Hukum-hukum yang dibuat itu dapat berupa ketentuan, perundang-undangan, atau misalkan norma. Itu semua dibentuk semata-mata hanya untuk sebagai patokan umat manusia dalam berperilaku, agar mereka semua itu terkontrol dalam satu agar mereka itu terikat. Hukum ini bersifat mengikat. Tentunya dengan tujuan yang tadi yang telah saya sampaikan, bahwa hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusuhan, mencegah terjadinya kekacauan, mewujudkan terjadinya keadilan, kedamaian, ketertiban bagi seluruh masyarakat, tentunya bagi seluruh manusia yang diatur oleh hukum tersebut. Seperti itu. Sosiologi politik dan hukum ini mengedepankan kepada kajian bagaimana masyarakat menjadi latar belakang lahirnya sebuah hukum, lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara. Kondisi sosial masyarakat ini dapat berupa situasi keamanan, situasi pendidikan, atau pengaruh struktur sosial. Intinya sesuatu yang mengarah kepada kondisi sosial masyarakat. Lalu setelahnya akan timbullah suatu kehendak, baik kehendak dari suatu lembaga yang atau suatu pihak yang berwenang untuk menghasilkan suatu produk undang-undang, yang mereka itu mengkaji, mereka melihat, mereka mengamati kondisi sosial masyarakat yang ada, lalu mereka menilai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dikehendaki oleh masyarakat, lalu mereka naikkan kepada tingkatan selanjutnya, yaitu pembuatan perundang-undangan, atau sesuatu yang langsung berasal dari rakyat, apa yang dikehendaki oleh rakyat, apa yang dikehendaki oleh masyarakat secara langsung, atau yang biasa kita sebut sebagai aspirasi masyarakat. Nah, di sini memang sudah sepatutnya gitu, lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini yang telah diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar, yang telah diberi mandat oleh undang-undang, yang telah diberikan wewenang, mandat, dan amanat gitu ya, oleh undang-undang, membuat suatu peraturan, membuat suatu regulasi ini harus berdasarkan kondisi sosial yang ada, harus memperhatikan satu aspek yang penting, yaitu aspek sosiologis, di mana
karena prinsip negara, berdasarkan prinsip yang dianut oleh Indonesia, yaitu negara demokrasi, di mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka peraturan undang-undangnya ini harus sesuai dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat, harus sesuai dengan kehendak masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat itu. Mengutip juga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satu tujuan negara kita ini adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Pembentukan regulasi ini relevan dengan kesejahteraan di bawah masyarakat gitu. Sehingga para lembaga ini, para pihak yang berwenang dalam pembentukan undang-undang, dalam perumusan, pembentukan, dan lain-lain itu harus memperhatikan kepada aspek sosiologis. Tujuannya itu agar masyarakat ini sejahtera. Seperti itu. Jika misalkan lembaga ini tidak memperhatikan aspek sosiologis yang ada gitu, bagaimana tujuan daripada negara yang tercantum dalam alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat terwujud gitu. Maka di sini aspek sosiologis ini adalah salah satu aspek yang penting. Dia itu salah satu aspek yang diperhatikan dalam pembuatan undang-undang, dalam pembuatan satu regulasi, dalam pembuatan satu perumusan regulasi gitu, undang-undang. Bersanding juga dengan aspek filosofis dan yuridis yang tidak kalah penting dengan aspek sosiologis gitu. Lalu bahkan menurut Jimli Adsidki pun, Prof. Jimli Adsidki pun mengatakan bahwa pembentukan undang-undang ini harus mengacu kepada 5 aspek, Yang pertama itu adalah sosiologis, yuridis, filosofis, administratif, dan politis. Aspek sosiologis tetap dibawa di sini, tetap dicantumkan dalam perumusan undang-undang dasar, perumusan undang-undang, perumusan regulasi menurut Prof. Jimli Adsidki gitu. Bagaimana jika misalnya regulasi ini tidak diterima gitu, regulasi ini tidak mendapat satu angin segar, lampu hijau daripada masyarakat. Contohnya itu beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Oktober ini, kita dihadapkan kepada satu regulasi yang benar-benar ditolak oleh para pihak gitu, oleh beberapa pihak dari kalangan mahasiswa, buruh, praktisi. Mungkin ada beberapa praktisi yang menolak gitu, yaitu undang-undang mengenai cipta lapangan kerja yang menurut masyarakat ini tidak sesuai dengan kondisi sosiologis yang ada gitu. Ini merupakan satu kajian juga satu kajian dalam ruang lingkup sosiologi, politik, dan hukum. Sehingga sosiologi, politik, hukum ini memiliki 3 objek utama. Yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah kekuasaan dalam arti politik, yaitu strategi, siasat, cara untuk mencapai sebuah kekuasaan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana hubungannya dengan hukum, yaitu bagaimana ketetapan dalam menentukan suatu norma, dalam membentuk suatu norma yang akan diberlakukan kepada masyarakat dengan tujuan mengontrol masyarakat tersebut agar tidak terjadi kekacauan. Lalu menilai apakah masyarakat tersebut melanggar terhadap norma-norma yang telah dibentuk atau tidak, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai elit politik. Apa itu elit politik gitu? Elit ini adalah suatu sekelompok kecil orang-orang di mana mereka ini merupakan orang-orang yang cakap, orang-orang yang capable, orang-orang yang kompeten,
orang-orang yang dianggap mampu untuk menyelesaikan beberapa masalah fundamental yang ada di masyarakat, seperti itu kira-kira. Oleh karena itu, elit ini dipilih secara sosiologis dan politis gitu dalam suatu sistem tatanan pemerintahan, dalam suatu bangsa, dalam suatu sistem budaya, seperti itu, dalam suatu lingkungan bermasyarakat itu. Elit ini biasanya memang hanya mungkin menduduki satu posisi yang penting, menduduki satu peranan yang penting dalam masyarakat gitu, dalam sistem masyarakat di sini. Maka kadang-kadang memang elit ini memang hanya satu atau dua orang saja, jadi hanya sekelompok kecil orang-orang di sini, tapi memegang beberapa tanggung jawab gitu. Dia memegang beban yang cukup penting gitu, bukan beban tapi tanggung jawab yang penting gitu dalam struktur masyarakat gitu. Makanya dia dipandang sebagai seseorang yang punya power, punya segalanya gitu di masyarakat, seperti itu. Mengutip dari seorang ahli, beliau ini berpandangan bahwa elit ini dilihat dari dua perspektif, dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama ini, beliau ini memandang bahwa elit ini hanya satu golongan tunggal, mandiri gitu. Dia ini sendiri gitu, satu. Dan dia tuh dominan. Dan karena kedominannya itu, dia pun dapat memberikan pengaruh. Dia tuh dapat memberikan pengaruh, dia tuh dapat mempengaruhi masyarakat yang ada itu. Dia tuh punya power, dia tuh punya pengaruh gitu. Dia tuh kuat di situ. Apa yang dia beritahukan, apa yang dia pengaruhi kepada masyarakat itu, dia tuh punya kuasa ke situ gitu. Itu perspektif yang pertama. Dia tuh punya pengaruh dan dia bisa mempengaruhi masyarakat yang lain, seperti itu. Lalu yang kedua, pandangan yang kedua, beliau ini memandang bahwa elit ini adalah orang-orang yang suka berbagi kewajiban, berbagi hak, mungkin bahasanya berbagi kue politik, seperti itu. Bahasa asiknya gitu ya, berbagi kue politik, sehingga masyarakat pun lebih mengenal gitu, dikenal oleh masyarakat. Walaupun masyarakat ini yang mengenal ini belum tentu pernah bertemu dengannya gitu, belum tentu dia tuh pernah bertatap muka secara langsung dengan si elit ini. Tapi karena si elit ini memang suka berbagi tanggung jawab, suka berbagi hak, suka berbagi kue politik tadi, maka si masyarakat ini lebih mengenal si elit tersebut gitu, walaupun dia tidak pernah bertatap muka secara langsung gitu. Eksistensi daripada elit di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah memang dia itu menjadi elit itu karena memang sepak terjangnya yang mulus gitu, dari nol, karir politiknya bagus, dia memang kompeten, dia memang cerdas, dia memang pintar gitu. Dia memang capable untuk menjadi seorang elit gitu, untuk memegang suatu kekuasaan, menduduki kursi yang penting di satu sistem pemerintahan. Ada juga yang kedua ini, yaitu mereka yang sudah memiliki status sosial yang tinggi, atau mereka sudah memiliki keturunan sebagai seorang politisi, keturunan politisi, seperti itu. Ada juga ya seperti public figure, seperti ya orang-orang yang terjun dari berbagai latar belakang, bisa banyak lah, seperti itu. Elit asal dari eksistensi elit ini, asalnya banyak gitu.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di sini terkait dua materi, yaitu sosiologi politik hukum secara general dan sedikit materi mengenai elit politik. Mohon maaf atas segala kesalahannya, mohon maaf, mohon dimaklum karena keterbatasan literatur dari saya sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala pihak yang sudah mendukung saya untuk membuat video ini gitu ya. Terima kasih pada Bapak Dr. Beni Ahmad Sebani MSI. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.